sini dikatakan, bukalah pintu dinda manisku, merpati idam-idamanku. Bukalah pintu dinda manisku. Kalau Tuhan berkata kepada jemaat, kepada salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu, coba saya akan bacakan. Kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, lihat, Wahyu 3 ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan berbicara kepada jemaat Tuhan. Alkitab berkata, engkau kaya, engkau memperkayakan dirimu, tetapi engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Tuhan berbicara kepada jemaat Tuhan di Laodikia yang begitu sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhannya tidak di dalam, Tuhannya ada di luar. Saya percaya bahwa mereka seperti perempuan-perempuan Israel, perempuan-perempuan Yerusalem dalam kitab Kidung Agung yang hanya berdandan secara lahiriah. Tetapi manusia batinia tidak pernah mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Tetapi ibadah secara lahiriah tampak penuh dengan gemerlapan. Tetapi pada kenyataannya kadangkala yang dikerjakan adalah hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Tetapi kita adalah mempelai-mempelainya Tuhan, yang dandanan kita adalah secara batinia. Kita boleh tidak nampak indah di mata manusia, tetapi kita harus bertumbuh dan kita harus indah di mata Tuhan. Maka izinkan Roh Tuhan untuk bisa membaharui kita dari hari ke hari, supaya sampai waktunya kita menjadi pasangan yang sepadan dengan Kristus. Kambing tidak dapat dipadankan dengan domba, keledai tidak dapat dipadankan dengan domba. Maka kita harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari sampai kita masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Kalau kita masih kambing hari ini, kita bertobat. Kalau kita masih keledai liar dengan segala keliaran kita, kita bertobat. Dan kita mau mengizinkan urapan itu membaharui kehidupan kita. Jadi Alkitab berkata di dalam Kidung Agung 5 dikatakan, bukalah pintu dinda manisku, merpati idam-idamanku. Bahkan mempelai laki-laki berkata, merpati idam-idamanku. Bukankah merpati adalah gambaran daripada urapan? Dengan kata lain, bahwa mempelai ini adalah gereja Tuhan yang diurapi, tetapi tidak lagi bekerja. Di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-14, tolong dah. Efesus 5 ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tidur digambarkan seperti mati, dan Alkitab berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Orang yang tertidur dan tidak lagi mengerjakan apa-apa, maka dikatakan, bangkitlah, bangunlah, bangkitlah, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti sudah ada di dalam kegelapan. Kita berkata, siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan semakin kuat dari hari ke hari. Kita menantikan Tuhan kita kembali. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita mau mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di sini kita perhatikan, bukalah pintu dinda manisku, merpati idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ayat yang ketiga, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Perempuan ini berkata, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka dalam keadaan telanjang. Kita yang telah ditebus, telah dipakaikan akan pakaian kemuliaan.
maka kita harus tetap menjaga pakaian itu. Masih ada waktu. Selagi pintu kasih karunia masih terbuka, ambil bagian di dalamnya. Sampai waktunya ketika kita mau ambil bagian sudah terlambat. Sama seperti Batranu, selama pintu Batranu masih terbuka, masuk dan ambil bagian di dalamnya. Tetapi ketika pintu itu sudah ditutup, maka semuanya terlambat. Maka kita berkata di sini, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kalau kita perhatikan di dalam cawan yang ke-6, Alkitab berkata di sini, pada cawan yang ke-6, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dari cawan murka yang ke-6, ketika sungai Efrat terbelah menjadi dua, raja-raja dari timur itu datang dan masuk kepada cawan yang ke-7, yaitu perang Harmagedon di lembah Megido. Tetapi itu kita akan bahas di dalam pelajaran tentang akhir zaman. Tetapi di sini kita bisa perhatikan bahwa ada pesan Tuhan di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dia datang seperti pencuri. Kalau pencuri masuk di dalam sebuah rumah, yang dia cari di dalam rumah itu adalah barang-barang berharga. Maka kekudusan adalah hal yang paling berharga. Kudus atau kados digambarkan seperti permata. Maka tanpa kekudusan kita tidak dapat berjumpa Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, hendaklah dia menemukan kita ada di dalam keadaan yang mengenakan pakaian kekudusan yang Tuhan telah pakaikan kepada kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang, dia menemukan kita dalam keadaan yang telanjang. Tetapi kalaupun kita hari ini dalam keadaan telanjang, bahwa di Taman Eden Tuhan berinisiatif untuk datang di Taman Eden dan berkata, Adam, Adam, engkau di mana? Adam malu karena dia telanjang. Tetapi Tuhan yang datang mencari dia untuk boleh mengenakan akan pakaian dari kulit binatang. Maka hari-hari ini, lewat goncangan yang terjadi hari ini, Tuhan sementara panggil semua milik kepunyaan dia, supaya yang telanjang boleh kembali mengenakan pakaian kekudusan. Gereja Tuhan harus bisa merespon akan pesan-pesan Tuhan pada hari-hari ini. Dan pesan Tuhan tidak pernah di luar daripada firman-Nya. Hari ini begitu banyak orang yang membawa pesan Tuhan, membawa nama Tuhan. Tetapi ketika diuji dengan firman Allah, Tuhan kadang tidak bekerja dengan pola yang mereka katakan. Nabi Tuhan akan bicara tentang pertobatan. Nabi Tuhan akan bicara tentang perkenanan. Ini yang Tuhan rindukan. Gereja Tuhan harus bertumbuh dewasa. Gereja Tuhan harus sudah dewasa, supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh bermacam-macam angin pengajaran di luar sana. Maka kita butuh akan firman Allah. Kita butuh Roh Tuhan sebagai guru besar kita, untuk bisa mengajar kita pribadi lepas pribadi. Banyak orang hebat bicara tentang firman Allah, tetapi menempatkan Roh Tuhan di tempat yang sekian di dalam kehidupan mereka. Terus siapa yang mengajar kalau guru besar adalah Roh Kudus? Siapa yang mengajar mereka? Kalau Roh Kudus dengan semua karunia-karunia yang ada di dalamnya itu ditolak, dihina, dipermalukan. Maka kita berkata binatang itu penuh dengan kata-kata hujat.
di kitab Wahyu. Hujat apa? Hujat tentang karunia Roh Kudus. Banyak orang tidak memahami tetapi menghina. Memang segala sesuatu harus diuji. Diuji dengan firman Allah. Jadi gereja Tuhan harus benar-benar bertumbuh pada hari-hari ini. Karena iblis seperti binatang buas yang akan menghancurkan apapun. Kita kembali ke dalam kitab Kidung Agung 3 ayat yang ketiga. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Bukankah salah satu perlengkapan senjata Allah adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera? Kasut adalah gambaran daripada pelayanan. Tetapi ketika mempelai ini sudah melepaskan kasutnya dan dia tinggal di dalam rumah, tidak lagi bekerja sama sekali, dia sudah cuci kakinya. Tetapi apakah itu yang diinginkan Tuhan? Tuhan mau kita bekerja sampai tugas kita selesai.